Halo, jumpa lagi dengan saya Hermawan Sulistia. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pecahan. Di video kali ini di bagian yang kedua kita akan membahas materi tentang mengurutkan dan membandingkan pecahan, yaitu materi matematika SD kelas 6. Yuk, langsung kita masuk ke materinya. Membandingkan dan mengurutkan pecahan. Pertama, sebelum mengurutkan pecahan, kita harus bisa membandingkan pecahan. Nah, untuk membandingkan pecahan, ya, kita harus bisa menyamakan penyebutnya. Karena di sini ada dua syarat, yaitu untuk dua pecahan biasa yang berpenyebut sama, kita bisa langsung membandingkan nilai pembilangnya. Maksudnya apa? Ini, nomor 1. Lihat, penyebutnya sama, yaitu 11. Ya. Kemudian pembilangnya berbeda, 5 dan 9. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, maka ini bisa kita langsung bandingkan. 5 dan 9, mana yang lebih besar adalah 9. Jadi seperti ini tandanya. Jadi 5 per 11 lebih kecil dari 9 per 11. Atau 9 per 11 lebih besar dari 5 per 11. Nah, model yang kedua adalah jika penyebutnya belum sama. Oke, contoh yang kedua ini 15 dan 5. Nah, untuk menyamakan penyebutnya maka kita harus mencari KPK-nya. Jadi KPK kita cari dulu KPK dari 15 dan 5. Ya, 15 dan 5 KPK-nya berapa? Berarti kita lihat di sini cara mencari KPK-nya bisa pakai model gini, 5. Berarti kelipatan dari 5 berapa? 10 dan 15. Kemudian 20, 25 dan seterusnya. Nah, kelipatan dari 15, 30, 45, 60 dan seterusnya. Oke, KPK ada singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Berarti yang paling kecil yang sama. Nah, ini dia. 15 dan 15. Ya, jadi KPK dari 15 dan 5 adalah 15. Oke, maka ini kita ubah. Jadinya yang 4 per 15 tetap 4 per 15. Nah, yang 2 per 5 ini diubah menjadi penyebutnya 15. Maka ini dikali dengan 3. Maka yang atas juga dikali dengan 3. Jadinya 6 per 15. Oke, nah 6 per 15, penyebutnya sudah sama-sama 15, berarti kita tinggal lihat pembilangnya 6, maka 6 lebih besar dari 4. Oke, berarti 4 per 15 lebih kecil dari 2 per 5. Oke, nah model yang ketiga, jika pecahannya berbeda, maksudnya apa? Oh, di sini adalah desimal 0,35 dan di sini adalah pecahan biasa. Maka untuk lebih mudahnya yang pecahan yang desimal ya kita ubah menjadi pecahan biasa. Oke, maka 0,35 itu kita ubah jadi 35 per 100. Nah, untuk cara mengubah ini bisa ditonton di video bagian pertama tentang pecahan. Nah, 35 per 100 berbanding dengan 3 per 5. Oke, nah ini kita lihat penyebutnya KPK dari 100 dan 5 pastinya 100 ya. Atau ini kita simplify dulu nih. 35 dibagi dengan 100. 35 dibagi 5 itu 7. Ini jadi berubah 7 per 100 dibagi 5 itu 20. Dibandingkan dengan 3 per 5. Oke. Nah, berarti di sini penyebutnya menjadi 20. Maka ini dikali dengan 4. Ini kali 4. Jadi kita dapat di sini, kita lanjutkan, ini ada titik-titik, berarti di sini tetap 7 per 20 dibandingkan dengan ini 12 per 20. Oh, jadi yang lebih besar adalah ini, 12 per 20 berarti, atau sama aja, ini tandanya seperti ini semua berarti. Oh, jadi 0,35 itu lebih kecil dari 3 per 5. Oke. Itu bagaimana kita membandingkan pecahan. Jadi ada 3 kondisi, di mana yang pertama penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama langsung kita
lihat pembilangnya, bisa langsung kita ketahui mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Yang kedua, pecahan biasa, kemudian kita samakan penyebutnya. Yang ketiga, ini pecahan tapi beda jenis, yang satu desimal, yang satu pecahan. Maka kita harus ubah menjadi pecahan. Boleh nggak kalau ini misal kita ubah menjadi desimal? Oh, boleh juga. Ya, contoh nih, seperti ini kita bahas, diubah menjadi desimal. 0,35 dibandingkan dengan 3/5. Nah, 3/5-nya kita ubah. 3/5 kita ubah menjadi desimal. Maka biar gampang ini per 10 kan. Nah, ini bisa jadi 10 nih. Bisa 5 kali 2. Ini 3 kali 2. Jadi 6/10. 6/10 adalah 0,6. Nah, ini 2 decimal places. 2 angka setelah koma atau in bahasanya. Berarti ini kita bikin juga. 2 angka berarti 0,60. Nah, ini berarti 0,35 dibandingkan dengan 0,60. Mana yang lebih besar? Nah, kamu tinggal lihat ini. Ini berarti 35 dan 60. Berarti yang lebih besar adalah 60. Ya, jadi di matematika tuh bisa ada lebih dari satu cara untuk mengerjakan soal. Oke, nah kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, ini untuk mengurutkan pecahan. Jadi untuk mengurutkan pecahan sama seperti membandingkan pecahan, ya. Contoh yang pertama ya, ini pecahan dengan penyebut yang sama. Ini kita lihat sini penyebutnya sama 15 semua. Contoh yang kedua tidak sama penyebutnya. Nanti kita cari dulu, samakan penyebutnya. Nah, kalau penyebutnya sama, seperti contoh nomor 1 ini, maka kita langsung lihat pembilangnya. Mana yang paling kecil? Ini 4 paling kecil, maka ini nomor 1. Kemudian setelah 4, 6. Ini 2, berarti urutan kedua. Kemudian 8, ini urutan ketiga. Kemudian 11, urutan keempat. Dan 13 berarti urutan kelima. Nah, berarti kita tinggal tulis ulang. Perintahnya apa nih? Urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terbesar. Maka dari yang paling besar ternyata. Oh, berarti dari yang paling besar yaitu 13. Berarti dari urutan 5 ya. 13/5. Kemudian 11/15. Oh, ini per 15, sorry. Kemudian 8/15. Kemudian 6/15. Dan yang paling kecil adalah 4/15. Oke, mudah ya. Jadi kalau penyebutnya sama, bisa langsung kita urutkan. Tergantung instruksinya, apakah yang dari yang terbesar atau yang terkecil. Nah, untuk nomor 2 ini, penyebutnya belum sama, maka kita cari dulu KPK dari 5. Kita cari di sini ya. KPK 5. Kita pakai tabel seperti ini. Lumayan. Ada 2, ada 8, ada 4. Masih ingat cara mencari KPK dengan tabel? Ya. Jadi supaya hasilnya 1 semua nanti. Ini berarti kita bagi dengan 2. Berarti 5-nya tetap. 2 dibagi 2, 1, 8, 4, ini 2. Bagi berapa lagi? Bagi 2. Ini 5 tetap. Ini 1, ini 2, ini 1. Kemudian bagi 2, ini 5. Ini 1 tetap, ini 1, ini 1. Nah, terakhir adalah 5, ini 1, 1, 1. Nah, KPK-nya berarti yang ini. 2 kali ini. 2 kali 2 kali 5. Berarti KPK-nya adalah 2 dikali 2 kali 2 dikali 5. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 dikali 5. Ini sama dengan 40. Jadi KPK-nya 40. Oke. Kalau KPK-nya 40, maka 3/5-nya ini berarti 40 dibagi dengan 5. Yaitu 8. Berarti sini 3/5-nya ini dikali dengan 8. Ini kali 8. Oke, jadi sama dengan 24/40. Oke, yang berikutnya 5/2. 5/2 penyebutnya jadi 40. 40 dibagi 2 berarti kali 20. Ini kali 20, ini kali 20. Berarti di sini 120.
per 40. Kemudian yang 5 per 8 itu dikali 80 dibagi 8, berarti 5, biar jadi 40. Maka yang atas dikali 5 juga. Ini jadi sama dengan 25 per 40. Kemudian yang 1 per 4. Berarti ini 40 dibagi 4, 10. Maka ini dikali 10. Biar hasilnya 40. Ini kali 10 juga. Jadi 10 per 40. Oke, ini urutannya yang terbesar. Mana yang paling besar? Ini 100 ya. Ini berarti urutan yang pertama. 100. Kemudian 25 kedua. Kemudian 24 yang ketiga. Kemudian ini terakhir seperempat. Oke, berarti yang pertama 5 per 2. Nah, yang kamu lihat adalah yang pecahan yang pertamanya. Jadi urutan yang terbesarnya dimulai dari 5 per 2. Kemudian ini 5 per 8. Kita lihatnya ini 5 per 8. Kemudian yang ketiganya ini 3 per 5. Ini yang ketiga. Ini 1 udah, kedua udah, 3 per 5. Ya, lihat di depan 3 per 5. Dan yang terakhir adalah 1 per 4 otomatis. Nah, itu cara mengurutkan pecahan yang berbeda penyebutnya. Jadi harus disamakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK dari penyebut sebelumnya. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, ini nomor 3. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. 3, 2 per 5, 75%, 9 per 5, 2,15. Nah, di sini jenis pecahannya berbeda. Ada pecahan campuran, ada persen, pecahan biasa, dan bahkan ada desimal. Mana yang paling mudah? Kita akan ubah dulu menjadi persen ya. Karena persen enak di sini, 75 ya. Oke, kita ubah semua menjadi persen, maka nanti akan kelihatan mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Oke, masih ingat cara merubah pecahan campuran menjadi persen? 3, 2 per 5. Ini artinya apa? 3 berarti apa? 300, ya kan? 300, 3 kali 100 pasti 300% ditambah dengan 2 per 5. Nah, 2 per 5 itu berapa? Jadi kita cari di sini. 2 per 5 itu biar menjadi persen, maka bawahnya harus per 100 kan? Per 100, maka ini dikali berapa? Dikali 20. Yang atas juga kali 20. 20 kali 2, 40 per 100. Nah, berarti di sini 3, 2 per 5, 3-nya 300%, 2 per 5-nya adalah 40%. Maka ini menjadi 340%. Oke, kemudian yang kedua 75% sudah, tidak perlu kita ubah. Kemudian 9 per 5. Nah, 9 per 5 kita ubah menjadi persen. 9 per 5 diubah menjadi persen, maka bawahnya harus per 100. Betul? Setuju? Nah, 100 dibagi 5 ini berarti kali 20. Nah, ini karena bisa. Ya, kemudian yang atas juga 20. 20 kali 9, 180 per 100 atau disebut 180%. Oke, kemudian di sini 75% kita tulis juga ya, biar nanti enak dibandingkan. Nah, yang terakhir 2,15. 2,15. Ini artinya apa? Berarti 200 atau ini dikali dengan 100% aja. Berarti 2,15 dikali dengan 100%. Nah, ini geser komanya ke atas. Ke kanan, sorry. Kali 100 berarti geser ke kanan 2 kali. Berarti ini sama dengan 215%. Itu cara yang perkalian. Oke, kalau diubah menjadi pecahan bisa seperti ini 2,15 ini maka sama dengan 215 per 100. Kenapa per 100? Karena ini dua angka setelah koma. Setelah koma ada dua angka yaitu ini 1 dan 5. Ini dua angka ya. Atau 2 decimal places. Berarti kalau 2 decimal places it means 100 per 100. Oke,
per 100. Nah, berarti kalau 215 per 100, ya otomatis 215%. Oke, kamu bisa pilih cara mana yang mudah. Nah, sudah kelihatan nih. Ya, yang pertama 340%. Yang keduanya itu ini 180%. Yang ketiga tetap nggak kita ubah karena sudah dalam persen 75%. Kemudian yang berikutnya 215%. Dan dari yang terkecil, mana yang paling terkecil? Ini nomor 1. Kemudian nomor 2 ini 9/5. Kemudian nomor 3 ini. Kemudian nomor 4. Nah, tinggal ditulis urutannya. Mana nomor 1? 75%. Berarti ini yang paling kecil mulai dari 75%. Kemudian yang kedua, nah ini 9/5-nya. Kita tulis 9/5. Kemudian yang ketiga ini 215%, tapi yang kita tulis adalah 2,15-nya. 2,15. Kemudian yang terakhir 340%, berarti kita tulis 32/5. Oke, ketemu jawabannya. Mudah bukan? Ya, jadi harus kita ubah ke persen. Ini paling mudah diubah ke persen. Kalau ada cara yang lain, tentu saja pasti ada cara yang lain selama hasilnya sama, dianggapnya benar. Pasti benar. Oke, next nomor berikutnya. Oke, nomor 4. Nah, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Nah, ini yang dimintanya dari yang terbesar. Sama, sekarang kita ubah ke persen. Kita mulai dari 0,46. 0,46 ini kita ubah jadi pecahan. Ini dua angka di belakang koma, berarti per 100 artinya 46 per 100. Nah, berarti udah persen dong, ya kan? Karena persen itu per 100, maka ini otomatis 46%. Oke, yang berikutnya di sini 15 per 20. Nah, ini kita ubah per 100. Karena persen itu kan per 100. Maka ini dikali berapa? 100 dibagi 20. Itu 5. Berarti ini artinya 20 kali 5. Yang atas 15 juga dikali 5. 15 kali 5 adalah 75. Ya, jadi ini adalah 75%. Oke, berikutnya 20 per 25. Nah, sama. Ini kita bikin per 100. Maka ini 100 dibagi 25 adalah 4. Oh, ini kali 4 juga yang atas. Menghilangnya. Maka 20 kali 4 adalah 80 per 100. Artinya di sini ya otomatis 80%. Oke, yang terakhir sudah 40%. Tidak perlu kita ubah. Yang diminta adalah dari yang terbesar. Mana yang paling besar? Ini 80%. Yang kedua 25%, yang ketiga 46%, yang terakhir 40%. Tinggal kita salin ulang. Yang pertama 80%, maka yang kamu tulis adalah yang ini 20 per 25. Kemudian yang paling besar kedua 15 per 20. Yang ketiganya adalah 0,46. Kemudian yang paling kecil 40%. Oke. Ya, kita ke nomor berikutnya, nomor 5. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Sekarang dari yang terkecil, tadi yang terbesar. Sama caranya, kita ubah ke persen. Ini sudah persen, maka kita tulis saja 82%. Oke, berikutnya 0,81. Nah, 0,81 itu kita ubah jadi pecahan, yaitu 81 per 100. Nah, persen itu per 100. Berarti ini, samanya saja 81%. Oke. Berikutnya pecahan 22 per 25. Nah, ini kita bikin per 100. Berarti dikali berapa? 100 bagi 25. Berarti ini dikali 4. Ini juga dikali 4. Ini berarti 88. 88 per 100 artinya 88%. Oke, berikutnya 4 per 5.
4/5 itu kita ubah menjadi per 100, kan mau diubah jadi persen. Maka 100 dibagi 5 itu 20, maka ini kali 20, yang atas juga kali 20. Jadi ini 80 per 100 atau 80%. Oke, sudah menjadi persen semua, jadi tinggal dilihatkan mana yang paling kecil. Ini 81%. Yang kedua yang paling kecil ini 80%, salah. 80%. Kemudian 81% itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya ini 82%. Kemudian yang keempatnya ini 88%. Nah, jadi harus teliti ya. Kalau ngitungnya benar, kemudian telitinya kurang, pasti jadi juga salah. Oke, maka kita tinggal tulis ulang. Nomor 1 yang paling kecil 80%, yaitu dari 4/5. Kemudian yang keduanya 81% dari 0,81. Yang berikutnya 82% itu dari 82% sesuai soal. Kemudian yang paling besar 88% itu dari 22/5. Oke, mudah bukan? Ya, jadi caranya adalah diubah menjadi persen, kemudian tinggal kamu lihat urutan bilangan bulatnya, mana yang paling kecil dan mana yang paling besar. Oke, cukup sampai di sini. Jika video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share. Thank you for watching. See you in the next video.